Toh Pingkat Nyebrang Sukoro. Film Pamali Tumbal mengisahkan seorang gadis muda bernama Putri Dewi Kuncoro yang tinggal di sebuah kampung yang kerap dilanda kejadian aneh dan misterius. Beberapa perempuan di kampung tersebut tiba-tiba menghilang tanpa jejak, sementara kasus pencurian uang secara misterius juga sering terjadi tanpa penjelasan logis. Suatu hari, Ibu Putri turut menghilang secara tiba-tiba. Bersama dua sahabatnya, Kiki dan Cecap, Putri mulai menyusuri berbagai petunjuk untuk menemukan sang ibu. Perjalanan mereka membawa ketiganya ke tempat-tempat menyeramkan, seperti hutan angker, pabrik terbengkalai, hingga rumah tua yang ternyata dihuni oleh tuyul dan kuntilanak hitam yang mengerikan. Di tengah penyelidikan itu, Putri menyadari bahwa ia harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan ibunya dari jerat pesugihan dan ilmu hitam yang melibatkan tumbal manusia. Namun, misi tersebut bukan hal yang mudah. Putri harus menghadapi berbagai teror makhluk gaib dan kejadian supranatural yang menguji keberanian, tekad, dan ketangguhannya. Sebagai film horor dengan durasi sekitar 90 menit, Pamali Tumbal punya premis yang cukup sederhana. Alur ceritanya cepat karena Tumbal ditujukan kepada Ambar, yang merupakan ibu dari protagonis di sini, yakni Putri. Diceritakan kalau populasi ibu-ibu di desa itu mulai menipis karena tiap tahun ada saja wanita yang hilang. Ambar jadi salah satu wanita terakhir di sana. Ia dihimpit dengan ekonomi yang krisis dengan kondisi sebagai janda yang mesti menghidupi dua anaknya. Dipecat dari kerjaan sebagai penjaga warung nasi, ambil uang tumbal, Ambar pun hilang. Baru semalam menghilang, anaknya pun langsung mencurigai ibunya dibawa untuk tujuan yang mistik. Berbekal clue dari Ambar ketika mengigau tentang cerobong hitam, anaknya dengan kedua temannya pun pergi ke pabrik kimia milik mantan kades tempat adanya cerobong hitam tersebut. Ternyata hantu yang mencuri uang tersebut adalah tuyul. Tuyul adalah hantu anak-anak yang tidak bisa tua yang bertugas untuk mencuri uang orang. Uang tersebut diberikan kepada majikannya. Cara merawat tuyul ialah dengan menyusuinya layaknya anak bayi. Nah, majikannya wajib mencari ibu untuk menghidupi si tuyul. Namun, yang diberikan ke tuyul bukanlah ASI, melainkan darah. Oleh sebab itu, akan ada momen ketika ibu tersebut mati dan harus cari tumbal ibu baru. Itulah makna tumbal dalam judul filmnya. Cara mendapatkan tumbal baru pun sesuai dengan tradisi kita, yakni dengan menaruh segepok uang di jalan, lalu orang yang tak jujur akan pergi membawa uang tersebut. Orang itulah yang jadi tumbal. Makanya, menjadi khas di tradisi kita untuk tidak mengambil uang yang ditemukan di sembarang tempat karena takut itu uang tumbal. Kepercayaan akan tuyul juga tergambar di film tentang cara untuk menangkal agar uang kita tidak diambilnya. Caranya ialah dengan uang tersebut diikat dengan karet gelang lalu disimpan di toples atau tempat kecil. Hantu tuyul ini akan mati bila majikannya mati. Hal itu karena segala keterhubungan dengan setan tersebut seketika terputus. Biasanya dalam series berkelanjutan terdapat satu protagonis yang menjadi pusat cerita di setiap episode. Namun, Pamali Universe punya konsep yang berbeda. Yang mereka miliki malah karakter pendukung yang sama di setiap filmnya, yakni Cecap. Karakter laki-laki ini diperankan oleh Fajar Nugra, seorang stand-up comedian. Latar itu membuatnya bukan jadi orang yang serius di cerita, melainkan jadi orang yang lawak. Ia mengisi sebagian besar tawa di film-film Pamali. Dalam Pamali Tumbal, ia menjadi pendamping dalam konflik keluarga Ibu Ambar dengan mistik tuyul di desa. Ia menyadari bahwa dirinya terhubung dengan film Pamali lainnya. Bahkan,
Di akhir film, ada kode ke film Pamali yang lain. Untuk yang telah mengikuti Pamali sejak film pertamanya, pasti tahu bahwa Cecep adalah karakter yang selalu ada. Oleh sebab itu, semisal ada kejadian yang menimpa dirinya, ia tak akan dibuat wafat meski sampai keadaan sekarat. Sebagai film horor dengan premis yang terbilang sederhana seperti yang disebutkan di atas, Pamali Tumbal menyimpan banyak adegan yang rasanya nggak perlu. Film horor umumnya suka menampilkan kematian karakternya karena setan atau hal lain. Dalam film ketiga Pamali ini, terdapat kematian karakter yang kurang jelas. Pertama, Marni yang merupakan istri dari Kiman, kades penerus yang tidak cuma meneruskan politik, tapi juga praktek tuyul. Ia tumbal pertama tuyul. Lalu melarikan diri dari praktek sesat suaminya dan mati di hutan akibat tersambar petir. Kenapa harus tersambar petir? Gara-gara kematian ini, ia jadi kuntilanak hitam, tiar tertinggi kuntilanak di Pamali Universe, yang dipegang jimatnya oleh sang suami dan terus menghantui orang-orang di hutan sekitar pabrik kimia. Kedua, Kiki sahabat dari Jakarta yang menemani Putri si protagonis. Tokoh yang diperankan oleh Umi Kwari ini dipaksa mati oleh setan yang mengeluarkan tangannya dari cermin. Tak jelas siapa setan yang menghabisinya. Kemungkinan besar ialah kuntilanak hitam. Hal itu karena pada ruangan berisi cermin itu, ia dibawa oleh sosok setan yang menyerupai Cecep, lalu terlihat ada setan yang menjadi dirinya tampak di cermin. Kiki memang harus mati. Alasannya untuk melengkapi plot karena pada akhir cerita, ternyata Kiki berada di tengah ketika ia foto bertiga dengan Putri dan Cecep. Hal tersebut untuk menguatkan kalau foto bertiga itu Pamali, karena yang berada di tengah akan terkena musibah. Foto ini pula yang menegaskan kalau Cecep nggak akan mati meski sudah sekarat. Namun, Cecep yang terkena musibah tertimpa banyak gentong ketika menyelamatkan Aji, adik dari Putri. Rasanya juga tidak perlu-perlu banget. Ketiga, pertarungan antara Putri dengan Tuyul. Di akhir cerita, Putri berantem dengan setan cilik itu di dekat kolam. Ada dua hal yang menjelaskan kenapa pertarungan itu perlu. Pertama, untuk menekankan kalau Tuyul juga bisa menyerang. Satu lagi untuk kasih tahu kalau Tuyulnya akan musnah ketika majikannya mati. Saat itu, majikannya mati dan Putri pun tidak kehilangan nyawanya karena si Tuyul lenyap. Kesimpulannya, sebagai film horor Pamali Tumbal bukan tontonan yang horor banget. Alur ceritanya masuk ke dalam alur cerita game. Menemukan masalah, menelusuri sumber masalah itu, memecahkan sejumlah misteri, menyelesaikan quest demi quest, dan berakhir melawan bos terakhir. Dengan banyak aspek yang dijelaskan di atas, skor yang diberikan untuk film ketiga Pamali ini tak jauh dari film-film sebelumnya.